الشيخ عبد القادر الجيلاني لحضرة الشيخ سلمان المدني لحضرة الأمر حاج أحمد العزة لحضرة باقي المقدر محمد بن علي وعلى لحضرة الشيخ عبد الرحمن سلوك لحضرة الشيخ أبو بكر بن زيد لحضرة حبيب عمر الله لحضرة أبي عبد الله لحضرة الشيخ راشد بن لحضرة الشيخ يوسف أنور بن لحضرة الشيخ سلمان عبد الله بن لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أنه يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن تعليم والدلالة على الهدى وسلم ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينبه قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعذاب والغنى والموضع على دين الإسلام إلى محنة انتهى إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Semoga dalam kitab An-Nawawi. Al-hikayatu tasi'atu asyara, hikayat yang ke-19 bisyafaqati, pada bicarakan tentang kasih sayang atau kecintaan. Hukiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihikayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, adalah beliau keluar di sholatil Aid, untuk melaksanakan sholat hari raya atau sholat Aid. Wasibyanu yal'abuna, pada waktu itu anak-anak bermain ramai. Wabihi musobiyun, salah seorang pada anak itu jalisun, duduk di nahiyatin, di pojok atau di ujung tempat bermain. Yabki wa alaihi thiyabu khalqatin, anak itu duduk sambil menangis. Wa alaihi thiyabu khalqatin, memakai baju nang murah, baju nang tipis. Anak-anak lainnya memakai baju yang baik-baik. Faqala lahu sabiyyu wa huwa lam ya'rif annahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu anak yang sendiri tadi berkata kepada Nabi bahwasanya dia tidak tahu bahwa yang dikatakan atau dikatakan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanaki oleh Nabi. Lalu kata si anak tadi, khalli anni ayyuhar rajul, pergilah dariku wahai seseorang laki-laki. Anak tadi ada dinandung dan dipandang pada itu Nabi. Faqala lahu sabiyyu fa inna abi mata bi ghazwati kada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ayahmu telah wafat, telah meninggal dalam peperangan berikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikatakan Nabi, ayahku wafat, ayahku mati. Fatazawwazat ummi bi zawjin ghairihi, setelah ayahku mati, ya si anak tadi, maka ibuku kawin dengan suami yang lain. Fa'akala mali, laki itu memakan harta peninggalan ayahku, ya si anak tadi. Wa akhrajani jauzuha min baitihi, dan suaminya yang baru tadi mengeluarkan aku dari rumahnya, artinya aku diusirnya. Padahal yang terjadi Nabi ucap anak-anak halus tadi, walaysa li ta'amun wala syarabun, dan tidak adalah ulun mempunyai makanan, wala syarabun, tidak ada mempunyai minuman, wala
thiyabun, tidak berisi pakaian, wala baitun awa ilaihi, dan tidak berisi tempat rumah untuk ulun berteduh di rumah itu. Falamma ra'aitu sibyana dawil abana, manakala ulun melihat wahai laki-laki akan anak-anak yang lain, dawil abana, mereka mempunyai ayah, yal'abuna, mereka senang bermain, wa alaihim athiyabu, dan atas mereka memakai pakaian, tajaddada husni, memakai pakaian yang bagus-bagus, bertambah sedih ulun dan bertambah musibah ulun ini. Namanya anak-anak melihat yang lain baju bagus-bagus, anak-anak dari baju pada bagus, sedihnya. Falidzalika bakaitu, karena itulah ulun wahai rajul, wahai seorang laki-laki, ulun sedih, ulun menangis. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala lahu, maka Nabi kita menarik tangan anak itu, wa qala lahu, dan berkata, bersabda Nabi kita bagi anak itu, ama tarda an akuna laka aban, apakah engkau tidak senang bahwasanya aku ini, kata Nabi, menjadi ayahmu? Padahal yang pertama, wa Aisyah umman, dan Siti Aisyah menjadi ibumu, wa Fatimah ukhtan, dan Siti Fatimah menjadi saudarimu, wa Aliun amman, dan Sayyidina Ali menjadi pamanmu, wal Hasan wal Husainu ikhwatun, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai saudaramu. Faqala, maka berkata si anak tadi, kaifa al-ardu ya Rasulullah, tahu yang aku pandai ini, kan si anak tadi berpandai, ini adalah Rasulullah. Kaifa al-ardu, bagaimana ulun tidak senang wahai Rasulullah. Paham lalu ila nazili, artinya belum sangat senang bahwasanya ulun ini pendidikan anak. Artinya Nabi mengangkat anak tadi menjadi anak angkat. Jadi kiasnya boleh menjadikan seseorang anak angkat. Kebalikannya apa? Menjadi abah angkat boleh. Jadi yang namanya menjadi ayah angkat atau anak angkat berarti sama perongkosannya. Jawabannya tidak angkat, berarti perongkosi atau menjadi jangan menjadi ayah angkat, perongkosi kita. Jadi sini Nabi mengangkat anak itu jadi anak. Setelah itu dibawa Nabi ke rumah Nabi tadi. Wa albasahu ahsana thiyabi, dan memakaikan Nabi kita akan anak itu akan sebagus-bagus pakaiannya. Wa zayyanahu wa at'amahu, selain itu memberi makannya Nabi kita tadi. Wa Allahu, dan membuat anak itu senang. Senang anak tadi. Fakharja dhahikan masruran. Setelah itu pada besok harinya anak tadi ikut bermain dengan teman-temannya, dhahikan, tertawa hampir sedih, masruran, dalam keadaan gembira. Nah, kalau menjadi anak Nabi, ya ucapnya tadi kan ayah ulun wafat ketika Nabi berperang. Ya'du ila sibyan, ikut berkawan dengan anak-anak yang lain. Falamma ra'ahu qalu lahu, anak-anak yang lain melihat anak yang satu ini berkata, antal ana, bahwasanya engkau sekarang kunta tabaki, karena laka sirta masruran, dulunya kemarin engkau menangis sedih. Apa yang terjadi bagi engkau sekarang ini, engkau menjadi dari orang-orang keadaan gembira. Faqala, ujar si anak tadi, kuntu ja'ian, adalah aku dulunya lapar. Fasyaba'tu, maka aku menjadi kenyang. Si anak, wa 'ariyan, dahulunya aku tidak berpakaian. Faktasaitu, maka sekarang aku berisi pakaian. Wa yatiman, dan menjadi yatim karena meninggal orang tua, meninggal kuitan laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Rasulullah adi menjadi ayahku. Wa Aisyah ummi, Siti Aisyah menjadi ibuku. Wa Fatimah ukhti, dan Siti Fatimah menjadi saudariku. Wa Aliun ammi, dan Sayyidina Ali
pamanku. Faqala si dia berkata anak yang lain, laita aba'ana kullahum matu fi tilkal ghazwah wastabarra sabiyu 'inda nabi. Lalu berkata si anak itu, laita aba'ana, barangkali andai saja ayah kami meninggal dunia pada peperangan itu juga. Wastabarra sabiyu, ujar si anak itu terus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kata anak yang lain tadi, kami hendak juga jikalau kuitan kami meninggal waktu peperangan menjadi anak angkat Nabi. Si anak yang lain, sehingga apa, anak itu terus-menerus menjadi anak angkat Nabi, dan Nabi hatta qubida, sampai Nabi kita diwafatkan. Fakharaja yabqi wa yahdhu turaba, sampai Nabi kita wafat, anak itu kembali apa? Yabqi, sedih menangis. Wa yahdhu turaba ala ra'sihi, dan anak itu juga adalah menaburkan pasir di atas kepalanya. Wa yaqulu, anak tadi berkata, al-ana sirtu yatiman, bahwasanya ulun sekarang menjadi yatim pulang karena orang tua ulun Rasulullah wafat. Al-ana sirtu ghariban, sekarang ini ulun jadi orang asing, dan lagi ulun yang mengawali ulun. Si anak tadi, Fadhamanahu Abu Bakrin, lalu anak itu dijamin lagi oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi anak Abu Bakar ila nafsihi, dan tinggal bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi sini apa maksudnya? Adalah rasa sayang kepada anak. Sayang kepada anak tidak ada habisnya. Jangan dari halus sayang anak sampainya sekolah, sampainya berhasil. Apa salah? Kebalikannya, apakah anak itu sayang dengan orang tuanya? Tidak tahu lagi. Tidak tahu lagi apa? Bisa sayang dengan orang tuanya, bisa tidak peduli dengan orang tuanya. Jadi berlanjut anak tersebut menjadi anak angkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Al-Hikayatul Ishrun, hikayat yang ke-20 fi fadlil ruju'i ila Allah Ta'ala, pada keutamaan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya beriman. Ruqiyya annahu kana malikun min mulukil kuffar, dihikayatkan ada seorang raja dari raja orang kafir, jadiran orang zalim, di zamani Dawud alaihi salam, pada zaman Nabi Dawud alaihi salam. Fasta'adda an-nasu alaihi Dawud alaihi salam. Waktu itu orang-orang minta tolong, mengadukan manusia atas kejahatan zalimnya si raja itu kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Nabi Daud, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ansofana minhu, berikanlah kami ini keadilan daripada si raja yang zalim tadi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia qatala wa sabar, adalah pernah membunuh dan menawan kami. Keluhan daripada manusia atau rakyatnya tadi. Fa'amara Dawud bisolbihi, mendengar keluhan daripada manusia yang lain tadi, Nabi Dawud menerima permintaan mereka. Maka Nabi Dawud menyalib si raja yang zalim tadi. Disalib itu dianak ditihang, dijarat. Dijarat ditihang. Fakhalabahu qawmal jabali, pada waktu itu raja tersebut disalib di atas gunung oleh Nabi Daud. Asyian, pada waktu sore menjelang malam. Wa taqarraqan nasu ala anhu ila manazilihim, setelah itu orang-orang pulang ke rumah mereka masing-masing melihat Nabi Daud menawan si raja yang zalim tadi. Wa sara 'ala al-khabasyati wahdahu,
Jadilah si raja itu berada di atas kayu mengadu kepada Tuhannya. Fatadarra'a ila alihatihi, berdoa mengadu kepada Tuhannya. Jadi waktu raja yang zalim itu masih ingat sama Tuhan. Falam yughnu anhu syai'an, namun sama sekali tidak dipenuhi permintaannya oleh Tuhannya. Fatadarra'a ila syamsi wal qamari, raja itu pun kembali mengadukan, meminta tolong kepada matahari dan bulan. Wa qala, ujar si raja yang zalim, abadtukuma litanfa'ani, aku menyembah kalian wahai bulan dan matahari agar kalian memberi manfaat kepadaku. Menolongku maksudnya. Idza asabasni baliyatun, apabila tertimpa kepadaku oleh sebuah musibah atau bala. Fanfa'ani falam yughni anhu syai'an, akan tetapi matahari dan bulan itu tidak memberikan pertolongan sama sekali. Faraja ilallahi ta'ala, lalu si raja yang zalim tadi mengadu kepada Allah, tidak mempan Tuhannya bulan matahari kemudian benda-benda yang lain, lalu di hatinya mengucap kepada Allah, wa dzakarahu bi asma'ihi, menyebut nama Allah, ya Allah, pada waktunya disalib tadi. Wa batala ilaihi, dan mengarahkan suara dengan senyaring-nyaringnya. Wa qala ya Rabbi asaituka, wahai Tuhan, ulun telah berbuat maksiat lawan Dia, ulun ini ingkar dengan Dia. Wa abadtu ghairaka, dan ulun menyembah Tuhan selain Dia. Falam antafi' biha, maka tidak bisa memberi manfaat kepadaku Tuhan yang selain Dia itu. Wa ataitu ilaika, dan aku datang kepada Dia. Antal haqqu, bahwasanya engkau adalah yang dan sebenar-benarnya. Ditughithani, memberikan pertolongan kepadaku. Fa'aghithni bi rahmatika, di sini, ya Allah, maka berilah pertolongan dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Di ujungnya doa yang dia, makanya kita berdoa birahmatika, dengan kasih sayang dan rahmat yang dengan intinya kan ujungnya birahmatika ya arhamar rahimin. Doa si raja ini tak ucap birahmatika, faqala Allah Ta'ala langsung menjawabnya, hada abdun alihatuhu tawilan falam yantafi bihi wa qad faza ilayya wa da'ani fa astajibu lahu. Allah Ta'ala berkata dengan malaikat siapa? Seorang malaikat, ini adalah hamba-Mu, Tuhannya selain aku lama dia menyembahnya, maka tidak memberi manfaat Tuhannya dengan doanya itu, dan sungguh mengejutkan kepadaku, dan dia berdoa kepadaku kata Allah, fa'astajib lahu, maka niscaya aku kabulkan baginya. Wa inni ujibu da'watal mudtarri idza da'ani, karena janjinya Allah Ta'ala bahwasanya aku mengabulkan doa orang yang dalam keadaan darurat terpaksa. Idza da'ani, apabila dia betul-betul berdoa dengan aku. Bila dalam keadaan terpaksa darurat, jangan lupa berdoa. Doa orang yang darurat terpaksa itu adalah pengabulan. Fa'ahbitnya Jibril, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, turun olehmu wahai Jibril ila abdi, kepada hambaku. Hada wadahu al-ardi, hambaku ini adalah
tempatnya di bumi itu, bi salamati wa afiyatin, dia ingin keselamatan dan mendapatkan keafiatan, mendengar perintah Allah Ta'ala. Fa'ala Jibrilu, maka malaikat Jibril turun. Falamma asbahu, manakala sudah waktu subuh, dhahabu ila Dawud wa qul lahu, para orang kampung tadi, para orang tempat malaikat nyalin si raja itu mendatangi kepada Nabi Daud. Wa qul lahu, mereka berkata kepada Nabi Daud, idzan lana fi ilqaihi, kami wahai Nabi hendak pulang mendatangi ke puncak gunung melihat si raja yang zalim itu, izinkan bagi kami untuk melemparkannya anil habasyati, daripada tiang salibnya itu. Fa'udina lahum, maka diizinkan Nabi Daud bagi mereka. Falamma wasalu ilaihi wajaduhu, manakala mereka mendatangi ke puncak gunung itu, wajaduhu, mereka menemukan si raja itu hayyan saliman, dalam keadaan hidup, dalam keadaan selamat di atas tanah. Al-Ardi, bingung, maka sudah disalib Nabi Daud kemarin ini. Fa'akhbaru, maka mereka kembali menghabarkan Dawud kepada Nabi Daud bidzalika, dengan kejadian itu. Aneh. Padahal ilaihi, maka pergi juga Nabi Daud kepadanya melihatnya. Fawafahu kama qalu, setelah itu tidak menunggu lama, Nabi Daud pergi ke sana. Fawafahu, maka sesuai perkataan mereka, sebagaimana yang mereka katakan dengan Nabi Daud. Fasalla Dawud raka'ataini, melihat keadaan itu, maka Nabi Daud sholat 2 rakaat samping puncak gunung tadi. Wa qala, berkata berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhan, akhbirni, kabarkan kepada ulun, bima ara minal ajaibi, dengan apa yang telah ulun lihat daripada keanehan-keanehan ini. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Dawud, wahai Nabi Daud, inna hadzal 'abda, sungguhnya hamba yang ini, tadarra ilayya, dia telah berdoa dengan khusyuk kepadaku. Fastajabtu lahu, maka bagaimana aku tidak mengabulkannya. Wa inni law lam astajib lahu, dan sungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, jika kau tidak mengabulkan baginya, kama lam tustajab lahu alihatahu, sebagaimana Tuhan yang lain telah mengabulkannya. Fa ayyu farqin baini wa bainaha, maka perbedaan apa antara aku dan antara Tuhannya yang lain. Wa kadzalika af'alu liman anabu ilayya, kata Allah Ta'ala, akulah orang yang pantas bagi orang yang kembali kepadaku, artinya bertaubat, beriman, percaya dengan aku, kata Allah Ta'ala. Ya Dawud a'rid alaihi iman, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Daud, bahwasanya raja ini di hatinya telah tertanam iman, hatinya telah beriman. Fa innahu yu'minu, dia telah percaya adanya aku, kata Allah Ta'ala. Dia mengucapkan waktu dia minta tolong tadi, mengucap ya Allah ya Rabbi, wa yuhsinu imanuhu, dan baguslah imannya. Wa ana aqulul haqqa, aku, kata Allah Ta'ala, yang berkata benar. Wa ahdis sabila, dan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Bila yang beriman dengan Tuhan Allah Ta'ala, niscaya aku terima imannya. Dengan itu lalu Nabi Daud alaihissalam kaget. Artinya raja yang zalim pun setelah lama menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala, kadang membantu doanya, lalu beriman, berpindah kepada Allah Ta'ala, menyebut dengan tidak sadar, dan hatinya menguatkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Islam bagaimana, kita kuatkan lagi iman dan Islam lagi. Ini raja yang zalim aja
mendengar berdoa kepada Tuhan yang lain, ada mempan keahlian. Beberapa tahun disembahnya, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah pohon dan lain-lain. Ada doa-doa kata kabul, berpindah menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hikayatul Haliyah wal Ishrul Hikayat yang ke-21 fi zuhdi, pada membicarakan tentang az-zuhud. Sederhana. Zuhud itu sederhana. Apa yang ada digunakan itu zuhud. Ruqyah ba'da zuhad, dihikayatkan daripada sebagian ahli zuhad. Qala, berkata, kharajtu hajjan, adalah aku pernah pergi berhaji. Salah seorang ahli zuhud berkata, faraitu imra'atan tamshi, maka aku melihat seorang perempuan berhaji, tamshi, berjalan, bila zadin wala rohatin, tanpa bekal, tanpa kendaraan. Wahia tadkurullaha ta'ala, dalam waktu dia berjalan tadi, mulutnya tidak ada yang diucapkan selain dia berpikir kepada Allah Ta'ala, wa tasna alaihi, dan memuji kepada Allah Ta'ala. Aku mendengar kata si ahli surat, pada nautu minha, maka aku dekati dari perempuan itu. Fakultu ya umatullah, aku kata ya ahli zuhad, wahai umatnya Allah, wahai hamba Allah, ila aina, kemana kau pergi? Faqalat, dia berkata perempuan itu, ila baitillahil haram, ke Baitullah al-Haram. Kita dari sini kita mau jalan dari sini haram, datang juga hilang, ulang juga hilang. Kalau ini peri, baiknya sampai juga, sampai kalau Jawa aja peri, ulang juga dari Selau luas. Nah ini berjalan berarti mereka apa? Setanah di sana zaman dahulu. Faqultu ma ara ma'aka, ujar si ahli zuhad mengatakan, aku tidak melihat bersama engkau zadan, bekal, wala rohilatan, tidak naik kendaraan. Faqala, perempuan tadi berkata, lau ittakhadha ahadukum biyafatan wa da'an nasu ilaiha, hal yuhsinu di'adiyakihi an yaji'a kulla wahidin bitu'amihi. Kata perempuan itu, seandainya salah seorang di antara kalian membuat jamuan dan memanggil orang-orang untuk menyantapnya, apakah baik bagi setiap tamu datang dengan membawa makanan? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Apakah dengan membawa bekal yang banyak ke Baitullah itu membuat nyaman pekerjaan haji? Pasti dipikirkan. Kenapa? Bawaan banyak-banyak. Jadi orang pulang haji bawaan kan banyak-banyak. Kalau kita bawaan banyak-banyak, kenapa? Berkirim gambar. Kirim gambar lah. Kita tawaran di Jabal Rahman, berkirim sandal sebelah, Anda akan dibawa tawakan di Mina. Bahkan yang bekal, orang sudah gawiannya haji juga, yang lebih banyak mana satu barang, satu koper kirim menongket. Uyuh mah umat di bangsa kali ke sungai laut lepas itu, kiriman. Jam-jam lah kirim rupiah lah di tanam di mana di Musdalifah sana, di bawah kemah anak rupiah. Kan pergi lagi mau ibadah atau anak titipan aja. Ya Allah, tahun dulu jangan berulungan berhaji berkirim gambar. Ya, apalagi orang berkirim sesemut mantap. Jadi apa menjadi si perempuan tadi? Qultu, jadi dia ahli zuhad lah. Faqala fadiyafatullahi haqqu bihada, maka aku tidak membawa apa-apa, jamuan Allah Ta'ala nang lebih berhak seperti aku ini. Jadi perempuan itu, artinya aku kalau mau bekal yang penting awakku sampai ke sini, itu sudah untung, kata si perempuan tadi.
Faja'at ma'ana hatta nazalat bil abdah wa hiya taqulu. Pada waktu itu perempuan itu pergi bersama rombongan kami ikut. Lalu diturun di suatu tempat al-abdah yang berkerikil, tempat yang ada kerikil banyak. Taqulu, lalu berkata, taqulu aina baita rabbi, aina baita rabbi. Faqila tanzurina al-an. Faja'at hatta dakhalatil masjid. Berkata si perempuan tadi, di mana rumah Tuhanku? Di mana rumah Tuhanku? Faqila tanzurini al-an. Dikatakan oleh yang kawan-kawannya tadi, apakah engkau melihatnya sekarang? Faja'at hatta dakhalatil masjid. Apakah di sini Baitullah? Rupanya anak perempuan ini tanya kau, apakah di sini Baitullah? Faja'at hatta dakhalatil masjid. Lalu datang, belum, jangan rombongan lagi, belum. Biar sedikit lagi, sebentar lagi masuk ke masjid apa? Masjidil Haram. Faqila laha, dikatakan kepada perempuan tadi, hadza baitu rabbika, ini adalah rumah Tuhanmu. Pada melihat itu, asalnya mata perempuan tadi kaur-kaur, melihat Baitullah langsung talak matanya seketika. Faja'at wa wada'at ra'saha ala atabatil ka'bati. Setelah itu belum tawaf, dia meletakkan akan kepalanya di mana? Di dinding Ka'bah itu. Wa sharat taqulu hadza baitu rabbi, ini adalah rumah Tuhanku. Ini Baitullah tadi. Wa taqarrara dzalika hatta khafiya sautaha, sampai tertangis-tangis diri berdoa. Panazarna ilaiha, kemudian rombongan lain kami lihat perempuan itu sampai berdoa di dinding Baitullah. Faidan dia qad matat, tidak lama kemudian qad matat, dia telah mati. Rahimahullah ta'ala, adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perempuan tadi tulang Baitullah dalam keadaan zuhud, tidak punya apa-apa, tidak ada samu apa-apa, bersama baju di awal aja. Dan dirahmati Allah sampai umurnya di Masjidil Haram. Artinya apa? Tidak bercita-cita meninggal di Baitullah, namun sudah jalannya meninggal di Baitullah. Jangan oleh alhamdulillah sudah punya anak bercita-cita dari sini wafat di Baitullah, kan tahu lagi. Hari ini tulang kali apa? Karena rindu berada ke Baitullah hingga akhirnya apa? Mantap meninggal perempuan tadi. Perempuan yang lain ikut mengantarkan apa? Ikut mengantarkan jenazahnya dan dimakamkan. Apa akhirnya apa? Karena meninggal perempuan itu. Kasihan. Karena itu dengan Baitullah. Jadi sebutin aja. Pulang haji jangan berat-berati tadi. Menang begini juga ya sedikit aja lah. Ya begini kan banyak-banyak. Begini sentian begini. Tentang ini kalau haji sentian begini. Awal barang-barangnya aja di bandara tadi. Jadi kelebihan bawaan ini tinggal sudah, jangan ya kiriman orang apa, corong jalan bawaan sudah, itu sudah cukup kirim doa, kirim doa sudah, apa yang lain, apa, nah ibadahnya siapa? Ibadahnya seorang, ibadah orang. Al-hikayah atau al-thaniyah atau al-ishrun, hikayah yang ke-22 fi fadli ikhlasil mahabbah, pada keutamaan ikhlas dalam kecintaan.
Rukiya anna imra'atan, dihikayatkan ada seorang perempuan ja'at datang ila masjid Rasulillah, ke masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi, lisimai kalamihi, untuk mendengar perkataan Nabi. Perempuan ini tidak pernah mendengar perkataan Nabi, tidak pernah sama sekali. Lalu datang, falaqiha syabun fatakallama ma'aha, di tengah-tengah dia menuju perjalanan ke masjid Rasulullah, maka pemuda menemui perempuan ini. Fatakallama ma'aha, lalu berbicara bersama perempuan ini. Tsumma qala, kemudian berkata pemuda itu dengan perempuan itu, aina anta dhahibatun, kemana engkau hendak pergi wahai perempuan? Faqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada Rasulullah. Faqala laha, berbicara si pemuda itu, anta tuhibbinihi, apakah engkau mencintai cinta kepada Rasulullah? Faqalat na'am, berkata perempuan, ya. Faqala laha, kata pemuda, bihaqqihi alaiki antarkahi niqabaki, apabila engkau benar-benar cinta lawan Rasulullah, maka dengan haknya Rasulullah atas engkau, antarfa'i niqabiki, bahwa engkau mengangkat akan cadar engkau, membuka cadar engkau. Aku ngerti nanti siapa kalau engkau lagi cadar, tutup matanya, hendak tahu, buka cadar engkau. Farafa'athu, maka si perempuan itu mengangkat hurmatan lahu, karena menghormati bagi pemuda itu. Fa'akhadha syaba bi tarfi dhaqqiha wa qala laha, setelah itu mengambillah perempuan, melihat si laki-laki tadi atau pemuda itu dengan bawah dagunya, lihat di wajah tadi. Wa qala laha, berkata, shadaqti, benar engkau. Artinya apa? Aku binatu lawan engkau, kata si pemuda. Pada dimatil mar'atu ala dzalika, karena ingin melihat oleh si pemuda wajahnya perempuan itu, menyesal perempuan itu atas dilihatkan itu. Wa akhbarat zawjaha, dan menghabarkan kepada suaminya, bidzalika, dengan dilihat oleh wajahnya oleh si pemuda itu. Fadakhala zawjuha ala Nabi, maka mengadukan suaminya kepada Nabi. Wa akhbaruhu, menghabarkan kepada dia, bil kisah, dengan kisah si istrinya tadi melihat cadar. Faqala Nabiyyu au kidina bitanur, kata Nabi kita, dengan apa? Ujar Nabi, nyalakan olehmu api. Bitanur, dalam apa? Dalam tempat api atau dapur. Tsumma amaraha, kemudian apa? Setelah itu memberitakan akan dia, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Apa suaminya? Adalah memerintahkan akan istrinya itu, bihaqqin Nabi antadkhulan nar, dengan haknya Nabi supaya masuk ke tempat api itu. Kan orang Bali, tanur itu tempat api engkau berdiri, berdiri kawan di api di situ dikit, kau sebagian masuk itu tanur, kayak di atasnya bungkus, di atasnya ada lubangnya, jadi suruhnya istrinya masuk situ. Fa'ala, maka dikerjakan. Tsumma amaraha bi dukhuli faqarihatu faqala bihaqqin Nabi faqala marhaban wa karamatan. Fadakhalat qadra ra'saha tamur 'alaiha bi qadhain. Lalu apa setelah itu? Arada ilaiha fawajaha jalisatan fi wasjidatan nur wa qad arifat fakhrajaha salimatan wa lam yusibha. Artinya, walaupun engkau wahai istri Nabi, Yesus berkata, benar-benar cinta lawan Nabi, jangan sampai wajah engkau pun
dilihat oleh si pemuda itu. Jadi maksudnya apa? Apabila keluar rumah, ya pakai adabnya. Jangan kalau rumah perempuan tadi dengan apa yang sopan, untuk biasa seperti itu, yang sampai terlihat oleh yang lain. Irji wanzur ila haliha. Setelah disuruh masuk api tadi, lalu apa yang terjadi? Tidak terbakar wajah atau jasad istrinya. Kenapa? Karena dia benar-benar mengatakan bahwasanya wajahnya dilihat oleh pemuda yang ingin melihat wajahnya. Kira suaminya ini begayaan aja. Artinya apa? Orang betul-betul cinta lawan suaminya, apa-apa pun terjadi dipandahannya. Kalau kita kadang-kadang apa yang terjadi dalam kecintaannya kadang disembunyikan. Kalau disembunyikan, kenapa? Nah itulah sudah ada ini perempuan istrinya itu terjadi dengan dirinya dihabarkan dengan suaminya. Artinya ada saling hubungan. Maka jangan kira apa-apa si laki laki tadi namanya bapak ada. Jadi sesuatu bapak ada yang disembunyikan. Atau mau mana-mana bapak ada, keluar rumah bapak ada. Kebalikannya bang, yang lakinya kalau rumah bapak ada juga. Ya juga kemana-mana. Walaupun ke pasar lah bapak ada juga. Warung lah pada juga. Saya tahu. Walaupun jaraknya ada jauh, mana semua keluar lah. Nah, yang mengeluh kalau mengeluh jalan hilangnya. Nambah itu mengalir hilang. Pada hilang di lawang pura-pura begini ini hilang. Udah hilang ya Allah juga. Bismillah dengan izin Allah Ta'ala. Artinya dia bersumpah dengan masuk api, bahwasanya dihabarkan itu benar, sehingga tidak terbakar oleh jasad perempuan itu. Karena ikhlasnya, cintanya dengan suaminya itu luar biasa, mahabbahnya. Kenapa? Karena hubungan suami istri. Tidak ada obatnya bahaya. Bahasanya bagi jin. Al-Hikayat Tsalatatul Ashrur, hikayat yang ke-33. Bitalahi andikillah, pada lalai berzikir kepada Allah Ta'ala. Hukiyat antara julan, dihikayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki, maka talatina sanatan, tinggal atau hidup selama 30 tahun, lam yadkurillah ta'ala abadan, tidak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala sama sekali. 30 tahun artinya tidak pernah menyebut nama Allah, ingat lawan Allah harga dunia aja. Faqalatil malaikatu, maka berkata malaikat yang menjaganya kiraman katibin, ya Rabbana, malaikat melapor, wahai Tuhan kami, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hamba pian yang ini, si fulan ini, lam yadkurka mundu kada, tidak pernah berzikir mengingat pian sejak umurnya seini. Faqala lahu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab perkataan malaikat itu, ada dzikrihi li'annahu fi ni'mati. Kata Allah Ta'ala, dia tidak berzikir kepadaku karena memperoleh nikmat dariku. Dia memperoleh nikmat dariku, dia tidak akan lagi lawan diriku, kata Allah Ta'ala. Walau asobathu balwa, seandainya dia tertimpa musibah,
La dzakarani, niscaya dia ingat dengan aku. Maksudnya apa? Jika sudah nyaman, tidak ingat lawan Allah Ta'ala. Sudah mendapat bala, hanya ingat lawan Allah Ta'ala. Itu biasa kita. Bila sudah garing, kembali pada Allah Ta'ala. Ingat lawan Allah Ta'ala. Sudah ada garing, karena ingat lawan Allah Ta'ala. Karena ingat lawan Allah Ta'ala apa? Macam-macam. Ingat lawan Allah Ta'ala apa? Dibawa yang baik, menggawi ta'at, menggawi sembahyang, menggawi yang lain. Itu ingat Allah Ta'ala. Fa'amara Jibrilu an yasuna arakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril an yasuna arakan, menjadikan keringatnya seseorang itu min uruqihi, dari keringatnya al-dharibatan, menjadi keringat itu merusak tubuhnya sendiri. Jibril melihat orang itu berkeringat, dijadikan keringatnya merusak dirinya sendiri, artinya berkeringat. Fa'ala, dikerjakan oleh Jibril. Faqama rajul yaqulu, setelah laki-laki itu berkorengan awaknya karena sebab paluhnya menjadi koreng. Faqama rajul yaqulu, laki itu baru mengaluh. Yaqulu ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Jibril mau paluhnya menjadi penyakit. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memperkenalkan, labbaik labbaik abdi, ada apa hambaku, ada apa hambaku. Kita tentang Alijah. Aina kunta fi tilkal muddati, di mana saja engkau selama beberapa waktu yang lalu. Pada waktu engkau mendapat nikmatku, di mana saja engkau berada? Pertanyaan. Aku coba, lalu engkau memanggilku, labbaik labbaik. Aku jawab, labbaik labbaik, kata Allah Ta'ala. Nanti kita taruh nyaman nikmat bahaya dulu. Kalau ada malaikat namun berubah nasib kita kali ini. Jangan istilahnya prinsip hidup itu udah nyaman terus, jangan juga. Enak mau prinsip hidup nyaman terus, kan enak lagi kalau punya hidup tuh ada sakit, ada nyaman, asik, aneh kan aja kalau punya lagi. Kalau kita anggap hidup itu prinsip hidup nyaman terus, ada halangan, penderitaan, ada yang mengganggu, nah itu hantam kita. Tapi namanya rintangan itu ada, mengingatkan kita bahwasanya Allah Ta'ala menabur kita tadi. Adanya rintangan berarti taburan lawan kita. Ada yang menghalangi berarti taburan lawan kita, supaya ingat kepada ampunnya. Cukup. Mudah sekali mudahan Allah Ta'ala Presiden dosa Allah bagi usul khalimah, juga ada usul khalimah dan kita dikumpul bersama Rasulullah kita juga kita usaha dan kita tidak dimatikan Allah subhanahu daripada menzalahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna tawhid. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna bid-din wa 'allimna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ولا تسر على وسعه